Jelang Idul Adha 1442 Hijriah, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Malinau memberlakukan pembatasan aktivitas keluar masuk orang di Kabupaten Malinau selama 2 pekan, mulai kemarin 16 Juli hingga nanti 29 Juli mendatang. Khususnya lalu lintas orang moda transportasi darat di Kabupaten Malinau untuk 2 pos perbatasan, yakni Pos Seruyung Kecamatan Malinau Utara dan Pos Sesua Kecamatan Malinau Barat. 3 pelaku perjalanan diwajibkan membawa surat keterangan negatif COVID-19 hasil rapid test atau swab PCR. Selain itu juga diberlakukan pemberlakuan pembatasan untuk tempat hiburan, kafe, rumah makan atau warung makan yang beroperasi hingga pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau, WMP Wimawa menyampaikan upaya tersebut dilakukan untuk meminimalisir potensi lonjakan kasus COVID-19 yang diprediksi terjadi akhir Juli ini. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Kaltar, ada Muhammad Supri yang akan berikan laporannya. Halo, selamat sore Supri. Sore Firda. Supri, bisa dijelaskan bagaimana perkembangan terkini kasus COVID-19 di Kabupaten Malinau sendiri? Baik, untuk data per kemarin, 16 Juli 2021, angka konfirmasi COVID-19 di Kabupaten Malinau cenderung menurun, karena sebelumnya ada 16 orang pasien yang dinyatakan sembuh. Untuk akumulasi angka konfirmasi COVID-19 di Kabupaten Malinau ada 1.221 orang secara keseluruhan, kemudian angka kesembuhan ada 1.196 orang, meninggal dunia 16 orang, dan saat ini suspek sebanyak 665 orang. Nah, untuk saat ini di Kabupaten Malinau sebanyak 9 pasien konfirmasi COVID-19 yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit atau sedang menjalani isolasi mandiri. Cenderung menurun dari pekan-pekan sebelumnya, di mana pekan-pekan sebelumnya angka konfirmasi kasus COVID-19 semakin tinggi yang rata-rata diakibatkan oleh kasus transmisi lokal. Untuk 9 kasus aktif COVID-19 saat ini di Malinau tersebar di 3 wilayah kecamatan, yang terbanyak di wilayah perkotaan yaitu di Kecamatan Malinau Kota, kemudian di Kecamatan Malinau Utara, dan yang terakhir Kecamatan Mentarang. Sebelumnya juga Firda bisa saya informasikan bahwa sebelumnya peningkatan begitu drastis mencapai sampai 14 kecamatan di Kabupaten Malinau. Untuk saat ini catatan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau mencatat dari 15 kecamatan hanya ada 1 kecamatan, yakni Kecamatan Bahuhulu yang masih berstatus sebagai zona zero COVID atau tidak pernah ada satupun temuan kasus COVID di dalamnya. Demikian, tidak. Oke, untuk pelaksanaan pembatasan lalu lintas dan juga pembatasan jam operasional warung atau kuliner di sana sendiri, seperti apa informasinya, Alexander? Ya, untuk saat ini pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat sampai dengan pukul 22 WITA atau pukul 10 malam. Itu mulai diaktifkan pada kemarin 16 Juli 2021, berikutan dengan meningkatnya kasus COVID di wilayah perbatasan RI Malaysia tempoh hari, yaitu kasus di Apau Kayan, meliputi 6 wilayah kecamatan. Berdasarkan pertimbangan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19, sekalipun kasus COVID-19 yang terdeteksi saat ini sebanyak 9 kasus, yang mana relatif lebih rendah dibanding beberapa daerah yang lain. Namun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau menerapkan kebijakan untuk memberlakukan pembatasan kegiatan, termasuk pembatasan lalu lintas orang dan pembatasan operasi untuk rumah makan, hiburan, kafe, dan sejenisnya. Untuk layanan di rumah makan sendiri, Pak, dianjurkan untuk menerapkan sistem transaksi pesan antar gitu. Untuk saat ini beberapa pantauan kami malam tadi, ada beberapa petugas yang memantau pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat ini di kafe-kafe, dan pantauan kami juga di lapangan ada menuai kebijakan ini awalnya juga menuai respon yang kurang sependapat dengan hal ini, karena rata-rata untuk tempat-tempat hiburan di Kabupaten Malinau buka pada pukul
16 waktu Indonesia Tengah, dan menilai bahwa waktu operasional lebih singkat dibanding beberapa kota yang lainnya. Demikian juga. Alexander, terkait menjelang Hari Raya Idul Adha yang nantinya akan dilakukan saat PPKM berlaku di Malinau sendiri, bagaimana rencana pemerintah setempat untuk teknis pelaksanaan ibadah dan kurban di Malinau? Baik, untuk pelaksanaan Idul Adha di Malinau, untuk salat atau ibadah itu dilaksanakan mengacu pada surat edaran nomor 15 tahun 2021 Kementerian Agama, di mana untuk pelaksanaannya dibenarkan di Kabupaten Malinau karena untuk saat ini kasus relatif lebih rendah. Kemudian untuk masjid-masjid yang ada atau rumah ibadah yang ada di wilayah perkotaan itu terlebih dahulu sesuai kesepakatan dari Satgas Penanganan COVID-19 Malinau harus disterilisasi terlebih dahulu. Kemudian pintu masuk dan pintu keluar arahnya berbeda, artinya ada dua pintu masuk lain dan pintu keluar juga demikian, agar tidak terjadi penumpukan pada saat keluar masuknya jemaah pada saat pelaksanaan ibadah Idul Adha tersebut. Sama seperti hal yang lainnya bahwa harus dikurangi 50% dari kapasitas, kemudian menerapkan protokol kesehatan, harus diukur suhu tubuh, dan panitia menyiapkan hand sanitizer dan peralatan-peralatan penanganan protokol kesehatan COVID-19 di masing-masing rumah ibadah melalui pengurus-pengurus atau takmir masjid. Firda. Oke. Terima kasih wartawan Tribun Kaltara Muhammad Subri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.